Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Priscilla Junilda Banusu, NIM 1420121027R. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit HIV. Apa sih yang teman-teman bayangkan tentang HIV? Apakah sebuah penyakit yang menyeramkan, sebuah kutukan, atau kondisi yang disembunyikan karena merupakan sebuah aib? Oke, mari kita bahas secara bersama-sama agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi teman-teman, HIV merupakan virus penyebab AIDS yang terdapat dalam cairan tubuh. Pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vaginal. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. AIDS merupakan situasi sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Bagaimana sih cara penularannya? Jadi ada beberapa cara penularan HIV. Yang pertama, hubungan seks, vaginal, oral dan anal. Yang kedua, darah atau produk darah yang terinfeksi. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik bergantian. Yang keempat, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Kemudian bagaimana sih gejala terkena HIV? Yang pertama, tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali. Yang kedua, gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah dan pembengkakan saluran getah bening menghilang setelah seminggu sampai 1 bulan. Yang ketiga, virus akan dorman selama beberapa tahun. Yang keempat, virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Yang kelima, perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Yang keenam, kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Yang ketujuh, selama periode ini, virus terus berkembang biak secara aktif, menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Apa sih tanda-tanda minor dari penyakit HIV? Yang pertama itu batuk kering tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, kulit gatal di seluruh tubuh. Yang ketiga, herpes zoster atau mirip dengan cacar air yang tidak kunjung sembuh. Yang keempat, kandidiasis, mengangkat ruam pada mulut, lidah, tenggorokan. Yang kelima, pembengkakan kelenjar, leher, ketiak, selangkangan atau tanpa infeksi aktif. Untuk tahap-tahap infeksi HIV yang paling lanjut, tahap yang pertama, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Tahap yang kedua meliputi manifestasi McContents minor dan infeksi-infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tak sembuh-sembuh. Tahap yang ketiga meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya yang berlangsung lebih dari 1 bulan, infeksi bakteri yang parah dan TBC paru-paru. Tahap yang keempat meliputi toxoplasmosis pada otak, kandidiasis pada saluran tenggorokan, esofagus, saluran pernapasan trakea, batang saluran paru-paru atau bronkus atau paru-paru, dan sarkoma kaposi. Penyakit HIV digunakan sebagai indikator AIDS. Nah, jadi HIV tidak menular melalui bersentuhan, pelukan, ciuman, sering alat makan dan minum, gigitan nyamuk, keringat, air mata, air kencing, ludah bersama memakai WC umum. Jadi deteksi dini hanya dengan tes HIV VCT-PITS. Nah, bagaimana untuk pengobatan HIV? Jadi belum ada pengobatan antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Pengobatan infeksi oportunistik, konsekuensinya mungkin hampir semua penderita akan menjadi AIDS dan meninggal karena
Ayo pada bayi dengan ibu HIV kemungkinan tertular 20-30% tanpa adanya pencegahan. Nah, apa sih cara mencegah penyakit HIV? Tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Pemeriksaan pada darah donor tidak membutuhkan transfusi darah. Mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Gunakan alat suntik sekali pakai. Hindari mabuk-mabukan dan narkotika yang membuat Anda lupa diri. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat dan tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Selamat pagi.